Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anda ucapkan ahlan wa sahlan buat teman-teman semua yang bergabung pada webinar kita pada malam hari ini. Masya Allah, Anda ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar, kemudian kita berdiskusi, membahas suatu ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu akidah dengan tema live bedah soal dan pembahasan kuis spesial THR. Nah, jadi Ana mengemas acara ini dengan bedah soal gitu ya. Tapi sebenarnya ini Ana pengen menyampaikan dasar-dasar ilmu akidah. Jadi kedepannya teman-teman ketika menemukan soal berbagai macam problematika, nah teman-teman insya Allah udah mendapat gambaran besar minimalnya gitu ya. Alhamdulillah kuis THR berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi niat awalnya itu kenapa Ana bikin kuis ini itu sebagai sarana belajar dan murojaah bagi kita semua. Dan bagaimana caranya supaya murojaah itu bisa menyenangkan, bisa menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Karena kan kalau tiba-tiba misalnya langsung ini kerjain soal akidah dengan berbagai topik yang relatif berat, nah ini teman-teman nanti nggak ada yang mengerjain. Nah, tapi kalau dikemas dalam konsep kuis THR, nah ini sedikit lebih menarik lah teman-teman gitu ya, Alhamdulillah. Sebelum Anda mulai, Anda pengen tanya gimana? Coba teman-teman tulis dalam satu kata nih, terserah bebas opini teman-teman aja, yang menggambarkan kuis ini. Satu kata yang menggambarkan kuis ini. Coba Anda pengen lihat. Seru. Apalagi coba? Tulis. Boleh bantu teman. Interesting, menantang. Apalagi? Penasaran, bermanfaat, mumtaz, inovatif. Satu kata ya teman-teman. Senang, detail, bermanfaat, challenging, luar biasa, masya Allah, keren, masya Allah, berfaedah. Nah ya, jadi Anda berharap kita interaktif ya di sini. Jadi kalau teman-teman nanti seandainya ada yang kurang jelas apa dari apa yang Anda sampaikan, atau masih membingungkan, nanti bisa teman-teman tanyakan ya gitu ya. Jadi kita ini konsepnya belajar bareng, kemudian semacam tutor sebaya gitulah ya. Nah, Anda pengen memberikan sedikit background. Jadi kenapa Anda bikin kuis ini gitu ya? Kuis ini. Jadi yang pertama, Anda baru selesai ujian akidah, teman-teman. Jadi di Universitas Islam Madinah baru membuka uh, pasca sarjana S2. Alhamdulillah Anda mendaftar sehingga Anda merojaah tuh ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah dari semester 1 sampai semester 8 ditambah beberapa referensi-referensi lainnya sehingga ini bocoran juga teman-teman mungkin kenapa sebagian merasakan kok sulit ya, ada mungkin sedikit sulit soalnya. Nah, itu sebagian soalnya Anda ambil dari ujian tes S2 kemarin. Jadi Anda tes S2, sebagian yang Anda pilih itu Anda jadikan soal, tentu dengan penyesuaian bahasa dan Anda terjemahkan gitu ya. Nah, itu backgroundnya. Jadi ini mumpung masih hangat Anda belajar dan alhamdulillah ya hasilnya udah diumumkan. Alhamdulillah untuk tahun ini Anda diterima di jurusan akidah. Jadi tahun ini yang diterima di akidah cuma satu orang dari Indonesia dan alhamdulillah itu Ana. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Anda pengen ngasih tahu referensi soalnya. Tadi yang pertama udah sampaikan bahwasanya soal ini ambil dari sebagiannya dari tes S2 Akidah Universitas Islam Madinah. Kemudian yang kedua, Anda mengambil dari kitab ini nih. Ada kitab yang bagus banget. Ini sebagian rekomendasikan juga buat teman-teman yang pengen udah ngerti bahasa Arab dan pengen mendalami akidah secara terstruktur. Judul bukunya Al-Matalibul Mufidah fi Masailil Aqidah. Ini mungkin teman-teman kalau mau screenshot boleh ya. Al-Matalibul Mufidah fi Masailil Aqidah. Ini runtut banget dari awal, dari apa itu ilmu akidah sampai pembahasan terakhir dari ilmu akidah. Nah, Ana izin share screen teman-teman. Jadi kita langsung aja bahas soalnya. Ini kita karena 50 soal, jadi pembahasannya Ana buat singkat. Karena ini masing-masing dari tema ini sebenarnya itu jadi bab tersendiri yang bisa kita pelajari. Gitu ya.
Oke, Ana harap teman-teman ini interaktif. Jadi kalau seandainya nanti ada yang kurang jelas atau misalnya nanti ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kita mulai soal nomor satu. Kitab Ushulus Sunnah yang banyak dikenal dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulis oleh. Nah, ini pertanyaan ini berangkat dari Ana ujian mukobalah. Jadi di Madinah itu ketika Ana tes S2 kemarin itu ada 3 tahapannya. Tahapan pertama itu ada tes berkas. Itu diambil 40% dari IPK. Kemudian tes tulis 30%, kemudian tes wawancara itu 30%. Nah, soal ini yang ada sekarang ini, nah itu soal dari tes wawancara. Jadi ketika tes wawancara seluruh peserta yang masuk, jadi eh, kan kita tes tulis gitu ya teman-teman ya. Nggak semua orang yang bisa daftar itu masuk tes tulis. Dan nggak setiap orang yang ikut tes tulis bisa wawancara. Jadi memang ada beberapa tahap seleksi gitu ya. Nah, di tes wawancara seluruh orang yang masuk itu ditanya soal ini. Bukan kitab usul sunnahnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di kisi-kisi itu kitab yang menjadi rujukan ilmu akidah yang dikarang oleh generasi salaf. Generasi terdahulu, bukan generasi belakangan. Ini Anda coba bacain ya beberapa rangkuman. Mungkin kalau teman-teman mau sebagai istifadah, sebagai tambahan aja. Yang pertama, ini kalau pertanyaan Ana nih, ini Ana kan ada 3 syekh. Pertanyaan Ana adalah sebutkan kitab tauhid yang dikarang oleh Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari salah satu penulis itu ya, kitab Sahih Bukhari yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, itu beliau itu punya kitab akidah. Nah, tapi yang dimaksud dengan kitab akidah di Imam Bukhari ini bukan kitab kayak gini. Bukan. Jadi Imam Bukhari itu kalau nulis namanya kitab, itu maksudnya bab. Nah, jadi itu ditanya sama apa namanya sama dosen penguji yang sampaikan ya Imam Bukhari punya kitab tauhid, tapi itu bukan kitab terpisah, melainkan bab yang ada di Sahih Bukhari. Nah, kemudian ada kitab tauhid Ibnu Khuzaimah. Jadi Ibnu Khuzaimah juga punya kitab yang diberikan namanya kitab tauhid gitu ya. Kemudian kitab tauhid Ibnu Mandah, baru kitab Usul Sunnah. Nah, ini Usul Sunnah yang akan dijadikan pertanyaan di kuis kali ini. Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman pengen kajian kitab Usul Sunnah ini, teman-teman bisa ngelihat di YouTube ya. Nanti mungkin linknya bisa bantu share. Jadi ada playlist kajian kitab Usul Sunnah sama Ustadz Abdullah Roy berbahasa Indonesia. Ada beberapa sesi pertemuan. Nah, ini bagus banget buat kita kaji ya, buat kita pelajari. Nah, ini kunci jawabannya udah Hana tulis. Kitab Usul Sunnah adalah kitab yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu juga punya anak namanya Abdullah. Nah, si Abdullah ini nulis juga kitab akidah, cuman namanya bukan kitab tauhid atau kitab akidah, namanya As-Sunnah. Jadi anaknya Imam Ahmad nulis kitab namanya As-Sunnah. Para ulama juga zaman dahulu itu banyak memberikan nama kitab-kitab mereka dengan nama-nama As-Sunnah. Contohnya Al-Khalal, kemudian ada Ibn Abi Asim, kemudian Al-Marwazi. Nah, ini mereka mengarang kitab akidah dengan nama As-Sunnah. Kemudian ada juga yang mengarang kitab akidah dengan nama Asyariah. Jadi zaman dulu orang ngasih nama kitab akidah dengan nama Asyariah. Itu contohnya Al-Ajurri. Al-Ajurri. Nah, itu Al-Ajurri itu bikin kitab namanya Asyariah. Banyak ya, ada Al-Iman, kemudian ada Al-Aqidah, banyak lah ini kitab-kitabnya nanti teman-teman bisa perdalam lagi gitu ya. Nah, sebentar, ini poin penting juga soal nomor 1 ini. Anda pengen menekankan juga di sini bahwasannya kita akidah yang kita yakini teman-teman, yang kita pegang, yang kita pelajari, itu bukan akidah yang datangnya belakangan. Yang baru mungkin orang bilang, ini akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Atau ini akidahnya Ibnu Taimiyah, bukan. Kalau kita lihat buku-buku yang Anda sebutkan tadi referensinya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya akidah kita ini turun-temurun. Benar-benar ada sanadnya. Bisa kita cek satu-satu. Oh, ini keyakinan yang kita yakini saat ini, yang kita pelajari, itu memang turun-temurun dan bukan sesuatu yang baru. Makanya kalau kita misalnya pengen belajar ya, kita mendalami ilmu akidah, yang kita rujuk ya ilmu kitab-kitab terdahulu itu tadi. Kitab-kitab terdahulu. Ana sedikit cerita juga nih, nggak apa-apa ya, nomor 1 ya, sebagian soal nomor 1 nih sebenarnya soal hafalan ya, bukan soal pemahaman. Jadi, Ana waktu itu ada mata kuliah I'tiqad A'immatul Arba'ah. Jadi, mata kuliah itu menjelaskan tentang akidah dari 4 imam madhab. Jadi ada mata kuliah satu semester Ana mempelajari sebenarnya gimana sih imam akidah dari imam 4 madhab ini.
Jadi yang menariknya gini, dosen membagi kita menjadi beberapa kelompok. Jadi ada tugas kelompok gitu ya. Eh, anak kebetulan dari Indonesia kan di kelas itu. Jadi anak dapat Imam Syafi'i. Tugas anak Imam Syafi'i. Jadi dosen memberikan referensi, itu judul kitabnya eh, Mana Hijul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Itu judul bukunya Mana Hijul Imam Syafi'i fi Itsbatil. Itu dia disertasi S3. Disertasi S3. Nah, dari situ yang menariknya adalah masing-masing ini kan dibagi tadi per madhab, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Ketika kita meneliti akidahnya, ketika kita presentasi, ternyata akidahnya satu. Semua akidahnya tuh sama, nggak ada yang beda. Masalah akidah ya, ini bukan masalah fikih, masalah akidah, usul akidah sama ternyata. Nah, sehingga itulah yang turun-temurun, turun-temurun. Jadi ketika kita meyakini sesuatu, kita benar-benar yakin inilah yang diyakini seperti para salaf kita, generasi terdahulu kita. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, ini Anda pengen menanamkan akidah ini juga ke teman-teman yang hadir. Teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah terkena syubhat atau bisikan atau apapun itu yang bilang, ini akidah belakangan baru muncul. Ini akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, ini akidahnya Ibnu Taimiyah, ini akidahnya Ibnu Qayyim. Bukan sama sekali. Coba teman-teman bisa pelajari sendiri dan teman-teman secara objektif akan melihat, oh, ternyata benar ini akidah yang kita yakini bersanad gitu. Yang benar-benar seperti ini yang diyakini para sahabat gitu ya. Nah itu ya soal nomor satu, kita usul sunnah. Semoga nanti teman-teman ada yang bisa teman-teman catat ya faedah ini, teman-teman bagikan juga agar ilmu akidah ini bisa tersebar gitu. Ilmu akidah ini sesuatu yang sangat penting ini bisa diketahui masyarakat lebih banyak gitu ya. Nah kemudian poin soal nomor dua, ilmu akidah. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ilmu akidah dari sisi cakupan pembahasan lebih luas daripada ilmu tauhid. Meskipun demikian, ilmu akidah juga sering disebut ilmu tauhid. Karena penisbatan suatu ilmu boleh dilihat dari objek pembahasannya. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah kesimpulan yang paling tepat? Nah, ini kita langsung jawabannya ya teman-teman ya. Ini jawabannya yang benar, D. Uh, ilmu akidah boleh disebut sebagai ilmu tauhid. Karena tauhid adalah pembahasan paling mulia dan terpenting dalam ilmu akidah. Nah, Anda pengen menekankan juga, ini menambahkan faedah jawaban. Ini penting buat teman-teman ketahui. Kita mungkin di sosial media, atau mungkin di kolom komentar, atau dimanapun lah, akan menemukan tiga istilah nih. Tiga istilah. Yang pertama manhaj, yang kedua akidah, yang ketiga tauhid. Jadi teman-teman jangan kebalik nih. Pertama, yang paling luas, kalau Anda gambarkan lingkaran paling besar, itu namanya manhaj. Manhaj itu sederhananya metodologi beragama. Cara kita beragama itu manhaj, lingkaran paling gede. Mungkin teman-teman kalau mencatat itu bisa buat lingkaran paling besar, itu namanya manhaj. Manhaj itu di dalamnya begitu banyak cabang. Di antaranya yang paling penting dalam manhaj adalah akidah. Jadi di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran kecil. Namanya akidah. Jadi kalau kita pengen mengikuti metode akidah para salaf, ya kita lihat bagaimana para salaf berakidah, gitu ya. Nah, di dalam lingkaran akidah tadi, ada lingkaran kecil lagi, namanya tauhid. Jadi, tauhid ini pembahasan spesifik dari ilmu akidah. Jadi kalau misalnya Anda tanya, lebih luas mana? Manhaj atau akidah? Manhaj. Karena akidah dan selainnya. Lebih luas akidah atau tauhid? Jawabannya akidah. Karena akidah bukan cuma soal tauhid aja, tapi pembahasan-pembahasan yang lain gitu ya teman-teman. Lingkaran besarnya itu manhaj, di dalamnya ada akidah, di dalamnya lagi ada tauhid. Jadi ini juga penting bagi kita. Mungkin sebagian orang, saya mengikuti manhaj salaf. Nah, mengikuti ya semuanya. Jangan akidahnya aja, akhlak salaf gimana, lihat. Bagaimana muamalah para salaf gimana. Nah, itu kita pelajari semuanya gitu. Jadi kalau memang kita mengikuti yang namanya salaf, mengikuti metode beragama para salaf, ya ikuti semuanya. Bagaimana para salaf bermuamalah, bagaimana para salaf itu berbakti kepada orang tua, menghormati tamu, bahasanya sangat baik dan sangat indah, mereka tidak suka mencela, mereka tidak suka menjatuhkan. Nah itu kita tiru salaf itu salaf yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita utuh gitu ya. Nah, kemudian ilmu, kenapa kita ilmu akidah atau ilmu tauhid itu bisa dikatakan ilmu yang paling mulia dari sekian banyak cabang ilmu? Karena objek pembahasannya itu Allah, zat yang menciptakan kita. Jadi kalau objek pembahasan itu yang paling mulia, sehingga ilmu tadi dikatakan ilmu yang paling mulia. Jadi kalau misalnya kamu mau ditanya, dari sekian banyak ilmu yang paling mulia apa? Jawabannya ilmu akidah, ilmu tauhid. Kenapa? Karena objek kajiannya, objek yang dibahas ini Allah, zat yang menciptakan kita. Jadi ya teman-teman, soal nomor 2 tadi.
Nah, ini soal nomor 3. Ini cukup banyak ya ternyata ya yang salah. Kitab yang Allah tulis dengan tangannya adalah eh, ini soal yang paling banyak. Jawabannya Taurat, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kunci jawabannya untuk dalil Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Dan kami tuliskan untuknya Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu. Nah, kami tuliskan. Nah, di sinilah para ulama beristinbat bahwasanya di antara keistimewaan Taurat adalah Allah menuliskan dengan tangannya untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini merupakan kekhususan ya yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat. Tadi jangan lupa ya, dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 145. Dan ini fun fact-nya adalah soal yang keluar di ujian S2, tes tulis anak tes 2 kemarin ya, ini soalnya keluar nih. Soal kayak gini keluar. Persis bahasanya, cuma anak terjemahin ke bahasa Indonesia aja. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nomor 4, Ahmad sedang belajar tentang penyimpangan dalam masalah takdir. Ia mendapati satu kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk berbuat, tidak memiliki kehendak, tidak bisa memilih. Pokoknya menurut mereka, seorang hamba sepenuhnya dipaksa dalam amalannya dan tidak memiliki peran apapun dalam perbuatannya. Kelompok yang memiliki keyakinan seperti ini disebut, nah ini Jahmiyah teman-teman. Namanya kelompok Jahmiyah. Jadi, Jahmiyah ini memiliki dia mereka banyak penyimpangan. Ada penyimpangan di asma wa sifat, ada penyimpangan di antara penyimpangan mereka di bab takdir. Nah, ini anak ulangi lagi ya. Jahmiyah memiliki banyak penyimpangan. Di antaranya penyimpangan di asma wa sifat dan di bab takdir. Nah, di antaranya di bab takdir mereka punya pemahaman Jabriyah atau Jabariyah. Jadi mereka punya pemahaman Jabriyah atau Jabariyah. Keduanya boleh. Apa itu sederhananya Jabriyah? Kemudian Anda jelaskan secara lisan. Nanti teman-teman bisa rangkum sendiri dengan bahasa teman-teman. Yang Anda pengen teman-teman mendapatkan gambaran globalnya aja. Ini orang-orang punya kekeliruan dalam masalah takdir di bagian ini gitu. Jadi Jabriyah itu simpelnya manusia kita itu nggak punya kehendak dan nggak punya pilihan sama sekali. Jadi perbuatan kita itu dipaksa lah tanda kutip sama Allah. Kita nggak punya kehendak, nggak punya pilihan, seakan-akan kayak anak ngomongnya gini menggerakkan tangan. Ini yang menggerakkan bukan anak, yang menggerakkan ini Allah. Menurut pemahaman Jabriyah tadi, kita dipaksa tanda kutip. Analogi gampangnya gini, ada boneka, kalau teman-teman ada boneka, ada talinya ya, yang ada talinya terus ada kayunya. Ada boneka, ada talinya, ada kayunya. Nah, yang menggerakkan ini kan bukan boneka itu sendiri, tapi dia ada dalangnya yang menggerakkan. Memang betul boneka itu bergerak, tapi ada yang menggerakkan. Nah, itulah pemahaman Jabriyah seperti itu. Itu sebagai pendekatan pemahaman, bahwasanya mereka punya keyakinan, ini ada kelompok yang berkeyakinannya kayak gini. Atau contoh lain, Jabriyah ya, contohnya jalan itu Jabriyah, kayak jenazah. Teman-teman tahu ya jenazah nih, uh, dia itu kan nggak bisa bergerak. Yang menggerakkan dia adalah orang yang memandikannya. Nah, itulah Jabriyah. Jadi, gerakan si mayit adalah gerakan yang digerakkan oleh si yang memandikannya. Gitu ya, teman-teman. Pemahaman Jabriyah. Jadi, ini kalau ditanya, ini sekedar cerita aja, karena anak pengen teman-teman menganalisis. Intinya ini, manusia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak, dan tidak memiliki. Nah, ini Jahmiyah ya, tadi kelompok Jahmiyah, tapi Jahmiyah memiliki banyak kekeliruan, di antara kekeliruan dalam bab akidah, mereka punya pemahaman Jabariyah. Ini ya, ini ada jelaskan. Udah ada tulis juga. Yang kelima, hadis ahad. Nah, ini juga soal S2 anak kemarin, S tulis nih, tes tulis anak kayak gini soalnya. Jika hadis ahad, hadis yang diriwayatkan melalui jalur yang tidak sampai derajat mutawatir telah sahih menurut Ahlussunnah, maka kedudukannya adalah, nah ini gampangannya kita, pokoknya selama hadis itu sahih, catat ya teman, selama hadis itu sahih, sanadnya tersambung, matanya benar, cara beristilahnya benar, maka itu berlaku untuk seluruh bab agama, mau syariat, mau akidah, semua selama sahih, mau dia hadis ahad, mau dia hadis mutawatir, nah itu berlaku gitu ya, semuanya yang penting sahih dia, yang penting sahih bisa kita amalkan. Jadi Ahlussunnah kita tetap hadis ahad yang sahih tetap dijadikan hujah baik dalam masalah syariat maupun akidah. Karena ada kelompok yang mereka nggak mau pakai hadis ahad dalam masalah akidah, gitu ya teman-teman. Apa itu hadis ahad? Ini Ana menjelaskan sedikit ya. Hadis ahad itu ada hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ini definisi paling singkat. Nanti teman-teman kalau belajar mustalah hadis, bakal banyak definisi. Cuman yang paling singkatnya adalah hadis yang tidak sampai derajat
mutawatir. Jadi cuma diriwayatkan satu, dua, atau beberapa orang, tapi nggak sampai derajat mutawatir. Yang benar keyakinan kita, kita lihat ini hadisnya sahih atau enggak, ini hadisnya derajatnya apa gitu ya. Ini perawinya jujur atau enggak, kemudian sanatnya bersambung atau enggak, itu yang kita lihat. Nggak kita lihat nih mau ahad mutawatir. Selagi itu sahih, kita amalkan dan kita yakini kalau itu di dalam bab akidah. Contohnya, kalau saya contoh hadis ahad di dalam akidah apa nih? Contohnya hadis nuzul ya teman-teman, hadis nuzul. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Nah, kita meyakini Allah memiliki sifat nuzul ya dari hadis ini. Kan kita nggak tahu nih perkara gaib gitu kan ya. Kita imani dengan hadis ini. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Mutawatir. Mutawatir itu uh, dalam istilahnya tuh ma rawahu adadun kathir tuhilul adah tawatuhum alal kadhib. Marwahu adadun kathir, hadis yang diriwayatkan oleh sangat banyak periwayat. Ini ada satu hadis atau khobar diriwayatkan begitu banyak. Tuhilul ada saking kan banyaknya nih mustahil nih orang yang banyak tadi tawatuhum alal kadhib berdusta, mustahil, nggak mungkin. Saking kan banyaknya ini nggak mungkin. Anak kasih analogi yang gampang gini teman-teman. Ketika anak di Al Irsyad, anak kan pengabdian ya. Anak uh, ngajar hadis, kebetulan anak ngajar hadis sehingga ya ini lewat juga lah pembahasan ini. Tiba-tiba ada yang nanya ke kelas, ada yang berjalan dari asrama menuju kelas. Terus ketika berjalan dari asrama menuju kelas, ada satu orang bilang, Ustadz Farhan nggak hadir. Dia masih belum yakin, jalan lagi ke depan. Ada dua orang bilang, Ustadz Farhan nggak hadir. Jalan lagi sampai satu kelas sekitar 30 orang bilang Ustadz Farhan nggak hadir. Nah, ini 30 orang ini kan nggak mungkin dia berdusta, bilang anak nggak hadir. Nggak mungkin mereka bersepakat bilang anak itu nggak hadir. Nah, jadi khobar mutawatir itu tadi tuhilul ada tawatuh mal kadhib. Ini nggak mungkin berdusta nih orang ini gitu ya. Nah, itu terkait mutawatir. Jadi teman-teman intinya kita ini ketika kita melihat dalil dan kita tahu ini sahih dalam pembahasan akidah itu kita yakini gitu ya. Jangan kita menggunakan akal logika kita segala macam kita tolak gitu enggak. Kita patuh aja. Ini anak pengen sebenarnya ini banyak ya. Ini pembahasannya kayaknya bakal panjang banget. Kayaknya nanti bakalan lebih ringkas aja ya. Karena ini sebenarnya anak pengen menjelaskan beberapa konsep-konsep juga, konsep-konsep dasar gitu ya terkait materi. Jadi contoh ya teman-teman, ini dalam ilmu akidah. Kenapa sih kita dalam ilmu akidah itu harus berpegang pada dalil? Karena ilmu akidah ini itu membahas sesuatu yang sifatnya goib. Ilmu akidah ini membahas yang sesuatunya sifatnya goib, nggak bisa kelihatan. Kayak misalnya anak megang buku nih. Megang buku ini kan kelihatan nih, ini nggak goib. Ini jelas bisa terlihat. Nah, ilmu akidah itu kan sesuatu yang goib. Sehingga, bagaimana caranya kita mengetahui hal yang goib tadi? Ya dengan wahyu tadi, dengan dalil, dengan sabda Rasulullah, dengan firman Allah melalui Al-Quran. Analogi gampangnya gini, kalau biar teman-teman mudah memahaminya. Sekarang Ana, mana ya? Ana sekarang memegang sesuatu di bawah meja Ana. Nih, sekarang teman-teman kan mendengar suara Ana nih. Ana memegang sesuatu nih, di bawah meja Ana. Ada, benar, sesuatu ini ada, Anda nggak bohong, memang ada beneran. Tapi kan teman-teman nggak tahu kan, apa yang Anda pegang. Ini sesuatu yang goib menurut teman-teman. Dia ada, cuman teman-teman nggak tahu. Nah, cara teman-teman tahu gimana? Yang pertama, ya Anda ngasih tahu langsung sama teman-teman. Ini loh, di tangan Anda ini. Gitu ya, Anda ngasih tahu langsung. Anda jujur, Anda ngasih tahu ini ada. Teman-teman yang harus percaya orang Anda ngasih tahu orang ini benda ini ada di tangan Anda. Sehingga apa yang Anda kabarkan, apa yang Anda sampaikan, ya itu yang menggambarkan realitanya. Atau, itu yang pertama tadi ya, Anda yang mengabarkan langsung. Atau, salah satu dari teman-teman terbang ke Madinah, kebetulan lagi mendengarkan pembahasan meeting kita nih, dekat dengan Anda. Tiba-tiba ngetok pintu kamar Anda. Tok, 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 Assalamualaikum. Ini lagi hadir nih, salah satu peserta ini, misalnya ada yang dari Madinah juga. Saat Anda pengen lihat itu yang di tangan Antum ada apa? Oh, Anda bilang, oh ini, di tangan Anda ini ada ini. Anda sampaikan ke dia. Nah, dia tadi yang ngetok kamar Ana terus nanya, ngasih tahu ke teman-teman semua. Itu loh yang di tangan Ustaz Farhan tuh benda ini. Nah, sehingga teman-teman kan bisa tahu akhirnya karena dikabarkan oleh orang yang mendengar langsung dari Ana. Gitu ya, teman-teman ya. Nih, contoh bendanya nih, Ana megang ini nih tadi nih. Nah, ini kan Ana teman-teman nggak tahu nih apa yang Ana pegang ini, apa? Kalau kalau nggak Ana yang menyampaikan, kalau nggak Ana yang memberitahu atau Ana memberitahu utusan gitu ya. Nah, begitulah kita di dalam memahami agama.
Perkara surga, perkara neraka, perkara pahala kan kita nggak tahu. Perkara goib, benar-benar nggak tahu kita. Kita tahu dari mana? Allah yang berfirman. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, utusan Allah yang bersabda. Sehingga udah kita yakini, kita imani gitu ya. Ini sampai di sini bisa dipahami nggak teman-teman? Ana pengen dengar feedback dari teman-teman dulu. Takutnya Ana menjelaskannya terlalu panjang, ternyata nggak dipahami gitu ya teman-teman. Ana pengen sedikit nggak apa-apa. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Ada yang para ulama bilang gitu ya, sedikit tapi menetap itu lebih baik daripada banyak tapi itu hilang gitu ya. Alhamdulillah ya bisa dipahami. Alhamdulillah Pak De. Wadih. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Target Anda paham gitu ya, target Anda paham. Jadi ini kaidah-kaidah besar dalam ilmu akidah. Lanjut, nomor 6, makhluk malaikat diciptakan. Ini gampang ya teman-teman ya. Ini jelas sebelum manusia. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya malaikat diciptakan sebelum manusia. Ini dalilnya jelas di dalam surat Al-Baqarah ya. Aku akan menciptakan khalifah gitu kan, ngomong sama malaikat ya, berarti manusianya belum ada, malaikatnya udah ada. Jadi ketika ditanya mana lebih dahulu, malaikat atau manusia, jelas jawabannya malaikat gitu ya. Itu nomor 6. Soalnya ini nggak terlalu banyak yang salah di sini karena uh, udah ada dalilnya, cuman kadang yang bikin ragu ini tidak ada dalil sahih tentang ini. Nah, ini sebagian jawabnya gini karena dia ada nggak sih dalilnya, dia nggak kebayang percakapan antara Allah dan para malaikat itu, dia belum terbayang itu. Nah, kemudian di antara sifat yang dimiliki oleh seluruh malaikat. Nah, ini kita tekankan kata seluruhnya. Jadi, kalau menurunkan wahyu itu nggak seluruhnya. Itu cuma malaikat Jibril. Kemudian, memiliki sayap. Nah, ini dia seluruhnya memiliki sayap. Kalau menurunkan hujan, nggak semuanya menurunkan hujan. Mencabut nyawa, nggak semuanya mencabut nyawa. Semua jawaban benar ini jelas salah. Jadi, seluruh malaikat memiliki sayap. Gitu ya. Salah satu sifat umum malaikat memiliki sayap nih ya, disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian ini ada berikan penjelasan ya. Yang paling tepat adalah memiliki sayap. Nah, sebagian kelompok menyimpang, ada yang mengingkari mizan. Mizan itu timbangan amal. Jadi kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahwasanya ada mizan nih di akhirat. Nah, ada kelompok ini orang yang meyakini mizan ini sebagai keadilan. Jadi dia tidak meyakini adanya mizan sesungguhnya, mizan hakiki itu mereka nggak meyakini. Tapi mereka menafsirkan mizan itu adalah keadilan. Nah, ini kelompok ini siapa? Ya, pendapat ini. Nah, ini juga jadi soal tes S2 nih. Tes S2 nih ada soal kayak gini. Nah, ini pemahaman Mu'tazilah. Jadi ketika kita membahas kelompok-kelompok, kata kuncinya kelompok-kelompok, itu ilmu spesifik yang membahasnya namanya ilmu firaq. Ilmu apa teman? Firaq, ilmu firaq, kelompok-kelompok. Jadi Ana di Madinah di sini, Ana Fakultas Akidah dan Dakwah semester 1. Kita firaq itu ada 4 semester. Firaq 1, Firaq 2, Firaq 3, Firaq 4. Jadi Firaq 1 itu membahas tentang muqaddimah ilmu firaq. Kemudian nanti kita ada membahas tentang Khawarij, kita ada membahas tentang Syiah, kita ada membahas tentang apa namanya kelompok-kelompok ahlul kalam, mulai dari Asy'ariyah, Maturidiyah, mulai kemudian kelompok falasifah. Nah, itu kita pelajari di ilmu firaq. Cuma yang membahas tentang kelompok-kelompok gitu ya, teman-teman. Ini kalau mau bahas juga sejarah dari dari kelompok Mu'tazilah ini juga panjang ya, teman-teman ya. Jadi intinya tuh ada orang namanya Wasil bin Atha. Ini teman-teman bisa catat namanya biar kalau mau browsing atau apa nanti bisa ketemu nih, namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Nah, dia ini murid Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri itu wafat di tahun 110 Hijriah. Jadi ini kelompok udah lama banget. Ini kan kita sekarang 1447. Nah, ini Hasan Al-Basri ini wafat tahun 110, jadi kelompok udah lama banget nih. Punya murid. Nah, ini misalnya kita gambarkan lah ada syekh punya murid gitu lah ya. Hasan Al-Basri punya murid. Nah, nama muridnya tadi Wasil bin Atha. Jadi ketika ditanya Wasil bin Atha ini tentang orang yang pelaku dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, contohnya berzina, mencuri, pokoknya pelaku dosa besar lah. Bagaimana status hukumnya gitu? Ini si pelaku dosa besar ini gimana status hukumnya? Itu gambaran permasalahannya kenapa kumpul kelompok Mu'tazilah dari situ tuh. Jadi si Wasil bin Atha ini tentang kelompok apa namanya? Pelaku dosa besar, dia bilang al manzilah bainal manzilatain.
Jadi di suatu tempat di antara kedua tempat, manzilah bainal manzilatain. Jadi ini si orang pelaku dosa besar tadi, dia bukan mukmin, dan dia bukan kafir. Jadi di mana? Di antara keduanya. Manzilah baina manzilatain. Manzilah baina manzilatain. Jadi itulah Mu'tazilah. Akhirnya eh, disebut Mu'tazilah artinya orang yang memisahkan diri. Akhirnya si murid ini pergi dari gurunya gitu, Hasan Al-Basri. Sehingga dia ya udah disebut Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri. Kalau kita sebut kata Mu'tazilah, yang harus kita ingat itu mereka itu mengedepankan akal dibandingkan dalil. Jadi ini pemahaman ini lumayan muncul ya belakangan ini ya. Jadi kayak kalau kita lihat mungkin di media sosial atau di mana, orang yang lebih mengedepankan rasional dia dibandingkan dalil. Nah, selain Mizan nih, Mu'tazilah juga punya penyimpangan di dalam masalah azab kubur. Jadi mereka nggak meyakini adanya azab kubur tuh Mu'tazilah tuh. Mereka nggak meyakini ada azab kubur. Karena mereka nggak masuk akal nih adanya azab kubur. Kalau kubur kita buka nggak ada apa-apa, nggak ada azab kubur. Nah, itu karena mereka mengedepankan akal logika mereka. Nah, agama kita bukan kayak gitu. Agama kita berdasarkan dalil seperti yang Anda sampaikan tadi. Lanjut ya teman-teman ya. Uh, Sekarang nomor 9, dalam sebuah forum diskusi ilmiah, seorang tokoh Qur'aniyun berkata, kita tidak bisa menganggap semua sahabat itu adil. Mungkin yang adil hanya sahabat yang masuk Islam paling awal, atau yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau yang tidak terlibat dalam fitnah. Nah, ini Qur'aniyun ini juga kelompok. Jadi ada ini kelompok beneran teman-teman, kelompok beneran. Jadi Qur'aniyun mereka yang menamakan diri mereka gitu ya. Mereka yang hanya percaya kepada Quran, tapi nggak mau menggunakan dalil hadis. Percaya Quran, nggak percaya hadis gitu lah gampangannya. Makanya hakikat mereka bukan Qur'aniyun, tapi inkarus sunnah. Sebagian masyayikh di sini nggak mau nyebut Qur'aniyun, nyebutnya inkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Nah itu mereka itu diantara keyakinan gitu, pakai Quran aja, nggak perlu pakai hadis. Nah, mereka itu ngomong tentang sahabat gitu ya, tentang sahabat. Nah, akidah Ahlus Sunnah, keadilan sahabat mencakup seluruh sahabat tanpa pengecualian. Ini yang harus kita yakini ya teman-teman ya. Ini kalau kita udah bahas tentang sahabat, siapapun mereka, kita yakini mereka itu punya kemuliaan, mereka itu utama, dan mereka itu adil. Jadi kalau kita dalam belajar ilmu periwayatan ya, kalau kita udah ngelihat, oh ini fulan sahabat, nggak usah kita kaji lagi dia gimana nih, sikoh atau enggak, terpercaya atau enggak perlu kita kaji. Selama dia sahabat, aman, pasti adil, pasti terpercaya, gitu udah. Langsung skip, kita langsung ke ibaratnya ke derajat selanjutnya gitu ya. Karena itu Ahlus Sunnah meyakini mereka memiliki sifat adil secara umum. Jadi bukan hanya pada sahabat tertentu, tapi semuanya gitu ya teman-teman ya. Dan ya kita tidak meyakini sahabat itu maksum. Jadi kita adil nih. Oh ini berarti kalau sahabat itu mulia semua, adil semua, berarti mereka maksum. Enggak. Kita nggak meyakini mereka maksum. Mereka tetap bisa melakukan dosa, mereka tetap bisa melakukan kesalahan. Gitu ya. Kemudian nomor 10, ini gampang. Pada hari kiamat ada jenis hisab yang sangat rinci, yaitu perhitungan yang tidak membiarkan dosa besar maupun dosa kecil dan tidak ada kelonggaran. Nah, ini namanya munaqasyah. Hisab yang diperiksa sangat rinci. Jadi kalau misalnya ya semoga kita masuk surga tanpa hisab ya. Semoga kita masuk surga, janganlah sampai ke hisab munaqasyah, karena kalau munaqasyah ini didetailin, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa ini, kenapa itu, betul-betul dikulitin ya istilahnya. Kalau dalam di sini ya, kalau misalnya sidang tuh, di sidang S2 ya, sidang tesis atau sidang disertasi itu namanya munaqasyah. Munaqasyah itu kayak dosen itu mengulik, ini kamu ngambil ini referensinya dari mana? Ini kenapa pendapatnya ini, kenapa nggak pendapatnya itu? Bener-bener di sidang yang, nah ini kalau hisab munaqasyah itu kayak gitu. Jadi benar-benar uh, perhitungan yang tidak membiarkan dosa besar maupun kecil dan tidak ada kelonggaran di dalamnya. Nah, itu istilahnya. Jadi ada hisaban yasiro yang kita minta. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini kita doa nih, teman-teman bisa catat doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Minta hisab yang mudah. Jangan sampai munaqasyah. Kalau munaqasyah, Rasulullah bersabda, man nuqisha halak ya. Siapapun yang masuk ke dalam sidang munaqasyah ini dia pasti akan binasa, akan binasa. Kemudian jumlah malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tuh teman-teman tahu Ka'bah tuh di atasnya tuh ada Baitul Ma'mur namanya. Nah ini 70.000 malaikat ya. 70.000 malaikat yang dia udah sekali mutar itu nggak bakal kembali lagi. Jadi memang 70.000 gitu ya.
Nah, ini kita tahu dari mana? Ya tahu dari dalil. Karena kan kita nggak tahu nih hal goib. Karena hal goib yang kita jadikan acuan adalah dalil gitu. Gitu ya. Ini juga menjadikan bukti bahwasanya malaikat itu sangat banyak jumlahnya. Malaikat itu sangat banyak jumlahnya. Kemudian jumlah nabi dan rasul disebutkan dalam Al-Qur'an, ini jelas ya teman-teman 25. Insya Allah mudah untuk rincian nanti bisa teman-teman lihat. Di Al-Qur'an ada 25. Lanjut nomor 13, di dalam kolom komentar di media sosial ada seseorang yang menulis, seorang muslim yang melakukan dosa besar otomatis menjadi kafir dan keluar dari Islam. Pendapat seperti ini merupakan penyimpangan dalam masalah iman dan termasuk keyakinan yang muncul pada kelompok tertentu. Nah, ini kita bahas kelompok. Anda pengen nanya sampai sini. Kalau kita bahas kelompok, berarti yang kita bahas ilmu apa teman-teman? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau yang kita bahas adalah kelompok, ilmu firok. Iya, betul. Insya Allah. Masih mengikuti ya teman-teman ya. Ilmu firok. Nah, jadi ini ada nih kelompok yang mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Siapa mereka? Nah, ini insya Allah gampang teman-teman. Ini Khawarij ya teman-teman ya. Khawarij dia bilang kelompok pelaku dosa besar itu kafir. Ya mereka pakai dalilnya gini ya. Contohnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina, tidaklah seorang pezina yang ketika dia berzina itu adalah seorang mukmin. Berarti kalau nggak mukmin kafir dong. Nah, gitu. Padahal keyakinan kita ya nggak gitu. Maksudnya mukmin yang sempurna keimanannya gitu. Beda nih orang Khawarij, pokoknya ini dosa besar kafir. Itu bahaya. Nah, ini di antara dua aja lah, dua poin yang teman-teman ingat kalau disebut kata Khawarij. Yang pertama, ini ciri Khawarij banget nih. Dia itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini Khawarij yang teman-teman ingat, Khawarij adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, turunan dari mereka mengkafirkan pelaku dosa besar itu adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, ini berbahaya teman-teman ya. Ini kelompok-kelompok ekstremis, dia berani membunuh, melakukan penumpahan darah karena berangkat dari pemikiran tadi. Pemikiran bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Nah, kalau orang kafir boleh diperangi. Kalau boleh diperangi berarti boleh dibunuh. Nah, itu alur berpikir mereka tuh kayak gitu. Kemudian yang kedua, di antara ciri khas mereka adalah memberontak kepada pemimpin atau penguasa muslim. Nah, ini teman-teman ingat dua aja poin ini. Kan banyak sebenarnya poin pembahasan. Nah, ingat ya dua poin ini. Mengkafirkan pelaku dosa besar dan melakukan pemberontakan kepada penguasa atau pemimpin muslim. Jadi sebenarnya itu udah akar mula Khawarij itu udah lama teman-teman, udah lama banget. Bahkan udah ada di zaman Rasulullah. Jadi sebelum munculnya kelompok atau dalam bahasanya tuh firaq, ada namanya fikroh atau pikiran. Jadi urutannya fikroh dulu nih, fikroh pikiran sampai akhirnya terjadilah kelompok firqoh. Jangan kebalik ya, firqoh dan fikroh. Fikroh itu pikiran, fikroh pikiran. Baru jadinya firqoh kelompok. Nah, kalau fikrohnya Khawarij, fikroh ya ngomong fikroh bukan firqoh beda. Fikroh pikiran itu udah ada di zaman Rasulullah. Kisah ada namanya kisah Zul Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah. Jadi pokoknya intinya ada seorang datang ke Rasulullah, ada datang nih orang nih namanya Zul Khuwaisirah. Tiba-tiba bayangin nih, dia ngomong apa ke Nabi, ke Rasulullah? I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Wahai Rasulullah, berbuat adil lah. Bayangin bisa ngomong ke manusia yang paling adil, ngomong i'dil ya Muhammad, berbuat adil lah. Terus Rasulullah bilang, uh, wailak, sungguh celaka engkau. Wa man ya'dilu idza lam adil. Siapa lagi yang akan siapa lagi yang akan apa namanya? Bahkan berbuat adil kalau bukan aku. Ini teman-teman ini ya, jangan dicoret-coret ya. Tolong dibantu. Oke. Lanjut ya. Jadi itu fikrohnya udah ada di zaman Rasulullah. Itu fikrohnya. Lanjut eh kita masuk ke soal nomor 14. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat yang paling tepat untuk seorang muslim yang melakukan dosa besar adalah ini ya, dia mukmin karena imannya, fasik karena dosa besarnya. Kelihatan jelas. Tadi kita sampai soal nomor berapa, teman-teman? Boleh dibantu? 13 ya, oke. Kita sampai ke nomor 13. Bahas ya. Ini tadi di pembahasan 13,
Kelompok yang pertama kali dikenal mengkafirkan pelaku dosa besar, dari tadi udah Ana jelaskan ya. Beberapa yang udah Ana jelaskan itu masih nyambung dia, pembahasannya masih nyambung dengan kelompok nih Khawarij ya. Tadi udah Ana bilang Khawarij, kalau teman-teman ingat Khawarij, ingat 2 poin aja. Mengkafirkan dosa besar dan dia melakukan pemberontakan terhadap pemimpin gitu ya. Lanjut, kita soal 14. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, sifat yang paling tepat untuk seorang muslim yang melakukan dosa besar, nah ini tadi juga masih turunan dari pembahasan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, kita sebagai Ahlu Sunnah, melihat dia orang yang fasik, atau orang yang mukmin karena imannya, dia tetap mukmin, tapi fasik karena dosa besarnya. Mukmin karena imannya, jadi nggak kita kafirkan, dia masih ada keimanan di dalam hati dia. Tapi dia orang yang fasik karena dosa besarnya. Ini kita perlu kita pisahkan ya. Ini Ahlus Sunnah dia membedakan gitu ya. Tidak dihukumi kafir. Jadi fasik karena dosa besarnya itu dia jadi fasik. Imannya nggak sempurna. Tapi dia tidak dihukumi kafir. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. Ada seorang yang melihat perkara luar biasa. Jadi ini adalah kesamaan. Kesamaan antara mukjizat dan karomah itu adalah perkara luar biasa. Nah, sekarang kita bedakan. Ini gampang ya teman-teman. Mukjizat itu pada Nabi, adapun karomah itu terjadi pada wali. Nah, jadi kita meyakini Ahlu Sunnah ini ada perkara luar biasa yang terjadi kepada wali Allah. Sebagian kelompok mungkin, teman-teman mungkin melihat di media sosial, kita seakan-akan Ahlu Sunnah dibilang tidak meyakini adanya karomah para wali. Enggak, kita meyakini. Tapi, ya ada tapinya. Kita meyakini berdasarkan dengan dalil. Jika dia sesuai dengan dalil, ya udah kita imani, kita yakini ada nih dalilnya. Tapi kalau dia ngarang-ngarang turun rantai emas dari langit atau apa, yang enggak, itu enggak ada. Itu perkara yang dibuat-buat gitu ya. Nah ini ya, mukjizat, perkara luar biasa diberikan kepada Nabi, sedangkan karomah ada wali. Jadi mukjizat sama dengan Nabi, karomah sama dengan wali ya. Kita tidak bisa nih menyandarkan ikhtiar kita, usaha kita, bahwasanya itulah menjadi sebab utama dari pencapaian apa yang kita dapatkan. Enggak. Kadang usaha kita kecil, tapi bantuan Allah yang banyak, bantuan Allah yang besar gitu. Kayak Ana pribadi nih, ngelihat ya, ini misalnya Ana bisa diterima di S2, Ana ngelihat ini bukan karena Ana bukan karena Ana pinter, bukan karena Ana belajar, enggak. Mungkin karena doa dari Umi Ana, mungkin karena doa dari istri Ana. Jadi kayak ngeliat usaha Ana sedikit, tapi ini pertolongan Allah yang besar gitu. Ana ngeliatnya dari sisi kayak gitu. Soalnya memang lumayan ketat ya. Itu yang nilai 95 itu nggak keterima. Bayangin nilai 95 itu nggak keterima. Jadi memang di antara kisem paling banyak pesaingnya itu kisem akhir, mungkin Indonesia cuma satu. Oke, ini ya tadi. Ini cerita soal 15 sudah tadi, sekarang 16. Dalam pembahasan iman kepada hari akhir, ada pembahasan tentang azab kubur. Terutama terkait apakah azab kubur itu menimpa ruh saja atau ruh dan jasad sekaligus. Nah ini kita perlu belajar nih, kalau ini kita belajar nih Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya azab kubur atau nikmat kubur itu disertai ruh serta jasad. Jadi kan ini jasad nih sekarang nih, yang sekarang tubuh kita nih jasad, di dalamnya ada ruh. Nah, azab kubur itu mengenai keduanya, ruh dan jasad. Nah, ini perkara goib ya, yang harus kita imani berdasarkan dari sahih. Karena ada kelompok yang mereka bilang jasad nggak kena, yang kena ruh doang. Kenapa? Karena logikanya kalau misalnya orang matinya terbakar, atau matinya tenggelam, atau yang jasadnya nggak ada gitu, gimana dia bisa kena azab kubur dan nikmat kubur? Nah ini dia sudah mendahulukan logika dia, sedangkan dalil secara jelas menyatakan bahwasanya yang menerima itu ruh dan jasad gitu ya, ruh dan jasad. Sehingga ya logika kita mundurin dulu tadi, kita percaya kepada dalil. Lanjut teman-teman, ini nomor 17. Seorang mengalami musibah lalu meminta bantuan kepada orang lain yang ada di dekatnya untuk menolongnya. Berarti ini ada orang di dekatnya. Nah, dalam pembahasan akidah ini kita meminta pertolongan atau bab istighotsah ya, minta pertolongan. Ini dibolehkan. Kita bukan nggak boleh secara mutlak, boleh, tapi ada syarat. Dia masih hidup, dia mampu, dan dia ada. Contoh, misal Anda pengen minta tolong, tolong belikan lah ya, tolong belikan makanan, gampangnya gitu. Anda punya teman di sebelah Anda, dia masih hidup, jelas. Dia mampu. Terus dia ada di sisi Anda. Ini tolong Anda, duit Anda lagi habis. Anda minta tolong ya, ini Anda lagi lapar banget ini. Tolong itu ada restoran Padang ini baru dibuka di sini.
tolong beliin Ana restoran Padang itu ya, Ana lapar. Contoh ya, ini contoh. Ana minta tolong sama dia, boleh, dia masih hidup, dia mampu dan dia hadir. Nah, yang nggak boleh, contoh misal, yang terjadi aja yang terjadi. Ada kiai fulan di negeri India, dia hidup dan dia mampu buat ngasih duit misalnya. Ya Syekh Fulan yang ada di India sana misal gitu ya. Nih saya rezeki saya lagi seret, nih tolong kasih rezeki saya ini. Nah dia masih hidup dia mampu, tapi dia nggak hadir, itu nggak boleh. Goib. Atau udah mati, nah ini banyak yang udah mati ya. Udah mati nih otomatis dia nggak mampu. Walaupun dia apa namanya ada di sisinya gitu, contoh di makam lah gampangnya di makam gitu. Udah mati ya ngapain dia minta tolong sama orang yang udah mati gitu. Ya justru dia mendoakan orang udah mati. Nah itu nanti menjawab beberapa soal sekaligus gitu ya. Lanjut ke soal nomor 18. Dalam pembahasan sifat-sifat Allah, kita menetapkan lafaz sifat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi seperti yang Anda sampaikan ya, kalau ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kita tetapkan. Kita tetapkan. Lafadznya kita tetapkan. Serta memahami maknanya sesuai bahasa Arab dan konteks syariat. Namun, kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dan kaifiat sifat tersebut. Jadi, kita meyakini adanya sifat yad contohnya. Contohnya yad, tangan. Kita meyakini karena bal yadahu mabsutatan misalnya gitu. Ada dalil bal yadahu mabsutatan. Al-Qur'an menggunakan lafaz yad. Ya udah kita yakini ada yad. Adapun kaifiat itu tata caranya, bentuknya gimana? Nah, itu kita nggak tahu. Kita yakini ada hakikatnya itu ada, cuman bagaimananya kita nggak tahu. Nah itu ya. Jadi mentafwid kaifiyah, kita serahkan maknanya, kita nggak tahu nih hakikatnya gimana tanpa mentafwid makna. Jadi kita tetap meyakini ada maknanya, nggak kita ini saya nggak tahu nih maknanya ada atau enggak, saya serahkan sama Allah. Terserah Allah punya ayat atau enggak, saya tafwid maknanya. Nah itu enggak. Karena sebagian kelompok ada yang dia makna pun ditafwid juga gitu, ya nggak tahu ada atau enggak ya. Padahal dalil bilang ada, tapi dia tafwid makna, itu salah. Yang kita tafwid itu kaifiyah, bukan makna. Maknanya kita yakini, kita tetapkan gitu ya. Ini yang mazhab Ahlussunnah dalam sifat Allah menetapkan makna sifat. Jadi sifat itu kita tetapkan sebagaimana dipahami dalam bahasa Arab tanpa menyelewengkannya. Kemudian kaifiatnya yang kita serahkan kepada Allah gitu ya. Banyak contohnya, contohnya aliyat, tadi sifat nuzul, ada sifat istiwa. Kan dalil ya, dalilnya jelas nih begini. Firman Allah langsung yang menjelaskan, Allah yang menjelaskan ya, hal itu. Kemudian Rasulullah yang bersabda hadisnya sahih. Jadi nggak perlu kita selewengkan maknanya gitu ya. Udah kita yakini. Yang kita serahkan itu ya kaifiatnya. Ada cuman kita nggak tahu. Lanjut teman-teman ke pertanyaan 19. Seorang datang ke kuburan yang sudah meninggal lalu dia berkata, "Tolong kabulkan hajat saya." Ya ini banyak ya. Bisa kita lihat kok orang lagi mau ujian, tes PNS atau mau nyalek. Nah, itu biasa kuburan-kuburan rame itu. Yang menjadikan orang yang telah mati itu sebagai meminta kebutuhan dan pertolongan. Ini syirik besar teman-teman, hati-hati. Ini harus kita edukasi juga ke teman kerabat atau media sosial apapun itu. Ini perlakuan ini syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari agama Islam. Karena meminta hajat, pertolongan kepada orang yang sudah mati pada perkara yang dia tidak mampu yang dilakukan oleh Allah, itu syirik besar. Doa istighosah dan permintaan itu adalah ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah. Jadi kita ini sederhananya tauhid itu adalah kita beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. La ilaha, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah. Jadi benar-benar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikan la ma'budu bihaqqin illallah gitu ya. Nomor 20, Rasul bersabda, keburukan tidak dinisbatkan kepadamu, wasyarru laisa ilaik. Yang dimasukkan dengan kalimat ini Allah tidak menciptakan keburukan yang murni, buruk dari semua sisi. Maksudnya gini, tidak ada yang Allah ciptakan itu 100% buruk semua, dari berbagai sisinya buruk semua. Enggak. Allah tidak menciptakan keburukan murni. Nah, itulah keyakinan kita. Pasti segala sesuatu itu ada hikmahnya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Nah, sekarang hikmahnya itu ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui. Tapi bukan berarti hikmah itu tidak ada. Nah, disinilah kalau kita belajar ilmu firaq, perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah sama Maturidiyah ini kayak kakak adik sebenarnya. Banyak kemiripan. Nah, salah satu titik perbedaan mereka di sini. Yang satu bilang, Allah itu nggak ada hikmah. Ya Allah kalau mau menciptakan sesuatu, ya terserah. Allah menciptakan baik ada hikmah atau nggak ada hikmah, itu terserah Allah. Nah, yang satu bilang,
Enggak, Allah itu menciptakan ada hikmah. Jadi karena kita meyakini segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Teman-teman sakit, teman-teman mungkin kena PHK atau mungkin nggak lulus ujian atau apapun, itu pasti ada hikmahnya. Jadi bukan Allah tidak menciptakan keburukan yang mutlak 100% keburukan murni ya, yang murni buruk dari segala sisi. Nah, ini harus kita yakini jadi akidah kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, hal-hal yang mungkin kita lihat tidak tidak menyenangkan, kita harus yakin ini ada hikmahnya nih pasti. Betapa sering ya kita kadang tahu hikmahnya itu setelah berjalannya waktu, setelah beberapa tahun mungkin. Oh, ternyata ini hikmahnya. Kenapa dulu saya begini? Kenapa saya dulu diuji begini? Kenapa saya menghadapi ini? Ternyata ini hikmahnya. Sekarang baru tahu. Nah, gitu ya. Kan kayak gitu seringnya. Kemudian 21 nih gampang. Penyimpangan yang terjadi pada kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran. Ini perubahan lafadz dan maknanya ya. Jadi, yang diubah itu ya lafadznya yang diubah. Terus maknanya juga diganti. Jadi memang kitab yang sekarang tuh Injil, Taurat yang sekarang yang ada itu udah mengalami tahrif namanya penyimpangan, penyimpangan. Jadi bukan hanya lafaz tapi makna juga sekaligus. Nah, di antara kekhususan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh seluruh nabi secara umum adalah menjadi penghulu seluruh anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam, gitu ya. Ana sayyidu waladi Adam. Jadi menjadi penghulu bagi seluruh anak Adam. Jadi kalau dikuncinya, jadi kalau kalau teman-teman ngelihat di soalnya, itu dia yang lain itu bukan kekhususan, tapi nabi yang lain tuh ada juga. Kalau yang kekhususan Nabi Muhammad itu ana sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad ini mempunyai beberapa kekhususan hanya pada Nabi Muhammad ya Rasul kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau itu akan memberikan syafaatul uzma, memberikan syafaatul uzma, syafaat di padang mahsyar ketika keadaan itu sangat mencekam, menakutkan. Nah, Rasulullah memberikan syafaat di situ. Kemudian yang kekhususan Rasulullah juga adalah Rasulullah menjadi orang pertama yang membuka pintu surga. Jadi Rasulullah membuka pintu surga itu ya Rasulullah itu jadi kekhususan yang luar biasa. Ya, untuk diringankan itu ya, azabnya itu, azab Abu Thalib ya, yang apa namanya, diazab itu azabnya menjadi ringan gitu ya, dan itu kekhususan Nabi Muhammad. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ini gampang, Zabur. Kemudian ini Farhan mengalami kesulitan, lalu meminta kepada sahabatnya, tolong doakan saya agar Allah memudahkan urusan ini. Dia tidak meminta langsung. Nah ini kita minta tolong doa ke orang soleh itu boleh gitu ya teman-teman. Intinya gitu, boleh. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, ada penuntut ilmu misalnya mau umroh atau mau beribadah, kita bilangnya tolong titip doa ya, ini tolong semoga saya diterima S2 misalnya gitu atau apa gitu. Nah kita minta tolong sama dia untuk mendoakan kita gitu, bukan minta tolong ini, kita minta tolong doakan saya ya gitu. Itu boleh. 25, dalam sebuah postingan di media sosial, seorang tokoh sufi menulis pembagian tauhid menjadi beberapa bagian hanyalah istilah buatan ulama salafi belakangan. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya kayak gini ya. Syubhat-syubhat kayak gini nih, pembagian tauhid ada 3 dari mana ini? Ini juga sesuatu yang baru nih. Itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan akidah. Nah, ini jawabannya sederhana. Ini pembahasan ini, pembagian tauhid ini semua bersumber dari dalil. Bukan nggak ada dalilnya, semua justru semuanya itu bersumber dari dalil. Dari mana? Metode istiqra namanya. Metode istiqra. Jadi istiqra ini penelitian ya, penelitian terhadap dalil syariat sehingga dikumpulkanlah menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi pembagian ini bersifat syar'i, ada dalilnya. Dari segi makna juga berpengaruh ya dalam pembahasan akidah. Sama ya kayak orang belajar bahasa Arab, mungkin kalau teman-teman ada yang belajar bahasa Arab, nanti biasanya guru bahasa Arabnya bilang kalimat itu dibagi menjadi 3, isim, fiil, huruf. Nah, dia bisa membagi kayak gitu ya karena dia udah menelaah nih kitab-kitab bahasa Arab, dan itu pembagian itu berdasarkan istiqra gitu. Setelah dia meneliti, akhirnya ketemulah tuh 3 itu tadi. Dan tidak ada yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan Sumanto pernah terjatuh dalam dosa besar di masa lalunya. Nah, ini setelah itu ia benar-benar menyesal, memperbanyak istighfar, bertobat yang sungguh-sungguh ketika mengingat masa lalunya ia berkata, itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan bagi terjadi padaku. Jadi setelah tobat dia ngomong gitu ya, ini memang yang terjadi yang lalu itu dosa yang dulu pernah aku lakukan tuh bagian dari takdir. Aku sudah bertobat dan sekarang aku berusaha memperbaiki diri. Nah, bagaimana hukum si Sumanto tadi berhujah dengan takdir tadi? Nah, jawabannya boleh ya teman-teman ya. Boleh.
Dengan catatan, bukan boleh secara mutlak, boleh dengan catatan setelah maksiat tadi terjadi. Jadi bukan ketika, tapi setelah terjadi. Ini beda ya, ketika dan setelah. Contoh misalnya orang kalau ketika ya, misalnya dia lagi mencuri. Kenapa kamu mencuri? Ya ini kan udah takdir. Misalnya gitu. Dia lagi berbuat dosa itu dia ngomong ini udah takdir. Itu nggak boleh. Tapi setelah dan dia bertobat itu boleh. Contoh ya misalnya ada ibu lah, ibu cerita ke anaknya. Ini ibu cerita ini bukan maksudnya untuk mengumbar dosa, tapi supaya kalian semua anak-anak ini bisa ngambil pelajaran. Dulu ibu udah bertobat, dulu ibu tuh nggak pakai jilbab, misalnya gitu kan dia menceritakan dosa gitu. Qadarullah ibu nggak pakai jilbab. Nah dia pakai qadarullah gitu, qadarullah nggak pakai jilbab misalnya. Nah ini kan sesuatu yang maksiat udah terjadi dan dia udah bertobat supaya ada pelajaran buat anak-anaknya. Jadi ini boleh berhujah selama. Nah ini orang-orang kebanyakan salah di sini gitu ya, salah di sini. Kemudian kelompok yang menetapkan nama-nama Allah tapi tidak menetapkan sifat-sifatnya ini lumayan sulit soalnya. Jadi ini Mu'tazilah. Jadi dalam pembahasan asma wa sifat ada beberapa pelanggaran, ada beberapa penyimpangan. Kelompok pertama namanya Jahmiyah. Tadi yang namanya Jahmiyah. Dia itu punya banyak pelanggaran. Nah, diantaranya pelanggaran di asma wa sifat, kekeliruan, penyimpangan gitu ya. Tadi yang kita bahas di soal awal-awal, dia pembahasan di bab takdir. Dia namanya Jabariyah gitu ya, dia Jabariyah. Nah, sekarang di bab asma wa sifat, Jahmiyah itu tidak menetapkan nama, dan tidak menetapkan sifat. Jadi dua-dua ditiadakan itu jangan. Nah, kelompok yang kedua yang keliru, ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia menetapkan nama, tapi tidak menetapkan sifat. Ini emang agak aneh kelompok Mu'tazilah ini. Dia bilang, Allah itu as-sami, maha mendengar, tapi nggak punya sifat sama. Gimana tuh? Allah maha melihat, tapi tidak punya sifat penglihatan. Dia menetapkan nama, tapi tidak menetapkan sifat. Nah, kemudian ada kelompok lagi yang dia hanya menetapkan sebagian. Menetapkan sebagian. Dia menetapkan Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi dia tidak menetapkan sifat-sifat yang lain, cuma sebagian. Nah, ini contohnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu, teman-teman. Nomor 28. Di sebuah grup WhatsApp keluarga tersebar potongan video seorang pemimpin muslim yang dianggap zolim. Nah, ini akidah kita terhadap pemimpin. Nah, ini penting teman-teman, akidah kita terhadap pemimpin. Kita bersabar terhadap pemimpin yang zolim. Tetap menasehati dengan cara yang syar'i dan tidak menempuh jalan yang menimbulkan fitnah lebih besar. Nah, ini anak penulisan Ana tentang ini nih. Jadi kan kita kalau S1 di UIM itu ada semacam karya tulis ya. Namanya Bahath Ilmi. Nah, Bahath Ilmi Ana ngebahas tentang ini. Judulnya Al-Mudhaharat fi Mizanil Islam wa Atharuha 'alal Mujtama. Nah, ini judul bahath yang Anda tulis. Jadi hukum demonstrasi, timbangannya dalam Islam dan dampaknya terhadap masyarakatnya itu Anda nulis gimana nih tentang uh, akidah kita terhadap pemimpin, gimana caranya menasihati pemimpin, terus apa hukumnya demo gitu-gitu itu Anda bahas di bahasannya gitu ya. Kemudian soal nomor 29 kita sedikit lagi teman-teman. Maksud ulul azmi dari kalangan Rasul ini gampang ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Nimim. Kita ngingetin Nimim dulu kalau diajarinnya. Nun itu Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, I-nya Muhammad. Isa Muhammad ini kita udah taruh duluan di belakang karena kan urutannya Isa Muhammad gitu. Nah, baru tinggal NIM-nya, Nuh, Ibrahim, Musa. Jadi Nimim, ingat Nimim. Lanjut, nomor 30, channel YouTube. Istilah Ahlussunnah itu hanya untuk para sahabat saja, kemudian tidak ada lagi yang bisa disebut Ahlussunnah. Kemudian semua kelompok dalam Islam bisa disebut Ahlussunnah, kecuali Syiah. Mana kan? Nah, ini intinya kita Ahlussunnah itu adalah salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini penting juga teman-teman, istilah salaf. Ini jangan nanti teman-teman, misalnya ada aja orang yang ngasih syubhat. Istilah salaf itu adalah istilah yang udah nggak ada lagi, salaf itu nggak ada. Salaf tuh dulu aja, dulu. Sekarang tuh udah nggak ada salaf lagi. Misalnya mereka bilang gitu. Nah, ini harus kita bagi. Salaf itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan waktu dan berdasarkan pemahaman atau metode. Berdasarkan waktu, itu adalah para tiga generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini berdasarkan waktu. Yang berdasarkan dari ini, pembagiannya juga berdasarkan dalil semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum tabi'in, tsumma alladziina yalunahum tabi'ut tabi'in." Nah, itu dari generasi orangnya. Sekarang dari metode. Metode itu akan ada sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang bilang, saya ini
pengikut salaf itu metodenya. Kita mengikuti metodenya itu ada seterusnya. Jadi nisbat salafi, nisbat kepada salaf itu metodenya. Cara beragama sebagaimana para salaf beragama gitu. Bukan orangnya, nah orang-orang yang mengkritik itu, mereka ini cuma fokus ke bagian dari segi waktu tadi. Orang-orang ini kan nggak ada salaf nih, para sahabat dan nggak ada tabiin, nggak ada tabiut tabiin, nggak ada. Jadi sehingga kita nggak bisa bilang ini namanya salaf itu masih ada. Nah, mereka melupakan ini ada metode namanya. Metode itu cara gitu ya, cara. 31 di sebuah forum bisnis. Nah, inilah intinya masalah muamalah ikut toko atau kelompok ini nyata ya teman-teman ya. Jadi kadang sebagian orang itu dia meyakini sesuatu dulu, baru cari dalilnya belakangan. Nah, itu nggak boleh, kita nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita sebagai ahlu sunnah, yang benar adalah kita mengutamakan dalil terlebih dahulu, baru membangun keyakinan di atas dalil itu. Cari dalil baru yakini. Bukan yakini dulu baru cari dalil. Ini sebagian orang, apalagi dalam bab akidah atau muamalah gitu ya, dia udah meyakini nih. Dia mungkin diajarkan keluarga segala macam, dia yakini. Sehingga dia mencari pembenaran atas apa yang dia yakini. Mungkin teman-teman kalau tahu istilah cherry picking, kalau dalam ilmu berdebat ya, ilmu jadal tuh cherry picking, dia nyari argumen yang cuman mendukung keyakinan dia. Kalau kita memetik pohon cherry, teman-teman kalau tahu cherry ya, pasti kan kita milihnya yang merah aja, yang manis gitu. Kita mengabaikan yang lain. Tadi istilah cherry picking dalam ilmu debat, orang tuh cuma mau mengambil argumen yang mendukung keyakinan dia. Ini nggak boleh. Ini penting. Kita sebagai ahlussunnah, yang kita utamakan dalil. Walaupun dalil itu bertentangan dengan keyakinan kita. Ketika udah ada dalil, nah itu kita harus ikut dalil gitu ya. Jangan sampai kebalik. Yakin dulu baru cari dalil. Sekarang 32, ini di Utas Streets. Benar Allah yang menciptakan manusia, tetapi setelah itu nasib manusia berjalan dengan sendiri. Jadi manusia bisa ngatur nasibnya lah. Ini ada orang kayak gini. Mengikuti kekuatan alam. Ada banyaklah law kekuatan alam, hukum alam istilahnya. Law of nature atau law of attraction. Banyaklah itu istilah-istilah kekuatan alam itu. Tidak semua diatur oleh Allah. Nah, ini keliru ya, ini karena mengatur, mencipta, itu semua tauhid rububiyah, yang itu cuman Allah yang bisa kayak gitu. Jadi kalau ada keyakinan ada pencipta, memiliki, mengatur seluruh makhluk, selain Allah itu keyakinan yang menyimpang. Nah, ini harus kita ketahui ya, tauhid rububiyah ini sering kali nanti kita bakal ketemu tauhid rububiyah. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki, mengatur seluruh makhluk. Jadi ya apapun ini kita nih Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita. Jangan kita ngerasa nasib kita sendiri yang mengatur, enggak. 33, seorang tokoh liberal berkata semua nabi dan rasul membawa syariat yang berbeda-beda sehingga inti dakwah mereka juga berbeda. Ada yang fokus pada akhlak, fokus pada hukum, fokus pada berdasarkan prinsip akidah yang benar, manakah penilaian tepat terhadap ucapan tersebut. Nah, ini karena yang benar adalah inti dakwah Rasul itu semuanya, Nabi Rasul semuanya itu adalah tauhid. Jadi inti pokok dakwah Nabi adalah tauhid. Jadi yang mereka akan sebar kita adalah tauhid dan menjauhi syirik gitu ya. Tauhid dan menjauhi syirik. Jadi jika ditanya, ini sederhana mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu, apa inti dakwah Nabi dan Rasul? Itu inti dakwah Nabi dan Rasul adalah dakwah tauhid. Makanya ini para ulama-ulama di sini ya, itu sangat semangat mereka, sangat gencar untuk mendakwakan dakwah tauhid. Lanjut 34, kita sedikit lagi. Seorang mahasiswa filsafat. Yang penting saya tahu Islam itu benar, saya tidak perlu belajar dasar-dasar akidah. Akidah itu untuk ustadz atau penuntut ilmu. Nah, ini Anda pengen tekankan juga buat teman-teman semua, yang mempelajari dasar-dasar ilmu akidah itu hukumnya wajib mempelajari dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah itu apa contohnya? Kita meyakini adanya Allah, kita meyakini adanya hari kebangkitan, kita meyakini adanya surga neraka, itu wajib, harus dipelajari. Yang nggak belajar berdosa. Fardu ain hukumnya. Nah, ada pun mempelajari secara rinci berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, itu fardu kifayah buat di situ. Termasuk memahami firaq-firaq yang ada. Kadang kan bingung ya orang nih. Ini ada banyak banget kelompok nih. Ada namanya Khawarij, ada namanya Syiah, ada namanya Sufiyah, ada namanya Falasifah, ada namanya Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, banyak. Nah, itu mempelajari hal-hal itu fardu kifayah. Jadi teman-teman nggak dituntut buat itu. Yang dituntut adalah mempelajari dasar-dasar ilmu akidah. Yang dasar-dasar aja gitu ya, yang dasar-dasar. Kemudian dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ini maksud dengan taktil, tamfil. Taktil itu artinya meniadakan atau menolak. Jadi misalnya Allah memiliki sifat yad misalnya gitu ya, sifat yad, tangan. Kalau orang taktil nggak ada itu tangan.
ditiadain, ditolak. Nggak mungkin, nggak masuk akal nih. Masa Allah punya yat, taktil ditiadakan. Kemudian tamfil, diserupakan. Ini nggak boleh kita mentamfil. Oh, kalau Allah punya yat, oke. Punya yat nih. Berarti yatnya kayak yat makhluk ya. Kayak tangannya manusia. Nah, itu tamfil. Nggak boleh. Jadi taktil tuh menolak atau meniadakan. Dan ini nggak boleh. Kita nggak boleh mentaktil ya. Kita halusunnya kita menerima. Bukan kita taktil. Kemudian kita juga nggak boleh mentamfil atau menyerupakan. 36, ini stand up comedy, Allah memiliki sifat humoris. Nah, ini banyak ya nanti orang-orang dia membahas ketika dia mensifati Allah, dia pengen dulu apa ya, Allah maha romantis, adalah beberapa lah tuh. Nah itu nggak boleh karena asma was sifat itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya berdasarkan dalil aja bolehnya gitu, bukan dengan logika tauqifiyah. Jadi ini nggak tepat ya bilang nih Allah maha humoris misalnya gitu. Kemudian 37, seorang dai menukil ayat tentang salah satu sifat. Kemudian jangan dipahami tekstual. Kita serahkan aja semuanya. Nah, ini serahkan ini kata kunci nih dari soal ini. Udah ada jelaskan yang akidah kita seperti apa. Ketika kita mendapatkan dalil tentang asma, tentang sifat, kita pahami sebagaimana yang layak bagi Allah, sedangkan kaifiyahnya tidak kita ketahui. Jadi yang kita tafwid kaifiyahnya, maknanya kita tetapkan. Ini kayak soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya. Jadi yang kita tafwid adalah kaifiyah, bukan maknanya. Kemudian 38, dalam beribadah kepada Allah, seorang muslim tidak hanya mengandalkan satu sisi. Nah ini ibadah itu harus tiga-tiganya. Ada khauf, roja, mahabbah. Takut, harap, dan cinta. Nah, ini ibadah, kita harus punya tiga unsur ini. Jangan condong salah satunya aja. Kemudian anak kecil, diajak ziarah kubur. Nah ini masih pembahasan ziarah kubur tadi ya. Wahai fulan, tolong sembuhkan saya, segala macam gitu ya. Nah ini tadi syirik besar kita udah tahu. Karena dia berdoa, beristighothah kepada, kan karena istighothah dan itu kan ibadah. Sedangkan dia beribadah kepada makhluk, artinya kan dia udah menyekutukan. Nah, menyekutukan itu kan syirik besar. Jadi melakukan pelanggaran pada rukun penafian. La ilaha, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar. Illallah, kecuali Allah. Nah, itu ya pelanggaran di situ. 40, Joko membeli gelang power balance secara online. Jadi nggak tahu teman-teman di sini masih ngerasain nggak ya zaman zaman gelang power balance, zaman masih ngerasain gelang, ada tuh viral zaman gelang power balance gitu, ada bulat-bulatnya gitu. Ini bukan sesembahan, saya meyakini gelang ini gelang kesehatan, buat keseimbangan, segala macam. Dia tetap sholat, yang pakai tetap sholat, terus ngucapin la ilaha illallah. Nah ini, jika kita tinjau dari syahadatnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, syahadat itu menuntut pemurnian hati dari ketergantungan kepada selain Allah dalam perkara gaib. Jadi ya, nggak ada, itu nggak masuk akal gitu ya, power balance gitu kan. Ini juga udah ada penelitian, ya, ternyata baru tahu ada power balance, sana ngecek ya. Power balance tuh ada riset, itu ternyata cuman placebo effect. Nanti teman-teman bisa ngeliat placebo effect tuh ya nggak ada. Kayak misalnya orang dikasih kapsul, kapsul kosong gitu ya. Ini nggak ada. Jadi memang marketing aja gitu ya. 41, diri sudah bersiap untuk berangkat meeting bisnis. Tiba-tiba dia ngelihat ada burung gagak hitam melintas. Nah ini udah kata kunci nih, burung gagak. Itu pembahasan berarti di bab tatoyur. Bab tatoyur. Dalam ilmu kita ada bab tatoyur. Jadi ya udah, tatoyur itu syirik kecil. Selama dia tidak meyakini berpengaruh dengan sendirinya. Ini bab tatoyur. Ini nggak cuma burung ya, yang lain-lain banyak nih. Misalnya tiba-tiba ngelihat apa, ini kayaknya sial nih. 42, seorang konten kreator. Nah, ini juga banyak salah nih orang di sini nih. Banyak salah. Seorang konten kreator membuat tulisan motivasi di Instagram. Yang penting kita yakin pada semesta. Kalau kita benar-benar meminta, ini doa ya. Doa itu kan ibadah ya. Semesta akan mengabulkan keinginan kita. Lalu yang menulis kalimat-kalimat permohonan, semesta, ini banyak ya orang pakai semesta-semesta nih agar diberi jodoh, rezeki. Nah, ini makna la ilaha illallah ini menurut Ahlussunnah dalam aspek uluhiyah. Uluhiyah itu ibadah gitu ya. Kenapa? Karena dia kalimat permohonan, permintaan, itu doa. Doa itu ibadah. Ibadah berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau teman-teman ada yang salah di sini itu penjelasannya teman-teman ya. Jadi kita makna la ilaha illallah yang benar itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Ibadah tauhid uluhiyah. Jadi doa, permohonan, harapan, ketergantungan itu harus murni ya untuk Allah ya. Jadi ini penting juga bagi kita nih teman-teman yang mungkin yang suka nulis, suka sharing. Islam itu benar-benar detail. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tulisan yang kita bagikan, setiap komentar yang kita tulis, itu semua punya konsekuensinya gitu.
bahkan konsekuensi terhadap akidah. Dear semesta, semoga semesta meridoi. Emang semesta ini makhluk al-alam, itu makhluk. Bagaimana makhluk bisa meridoi? Bagaimana makhluk bisa ini kan nggak masuk akal. Itu lafat-lafat kayak gitu ya, luar biasa tuh akidah. Dengan ilmu akidah kita bisa belajar bahasa, bagaimana kita memilih bahasa yang lebih baik lagi. Kemudian 43, seorang podcaster muslim membahas toleransi beragama. Jadi kalau misalnya kita ragu terhadap orang kafir, ini mereka kafir atau enggak, kita ragu aja. Nah, itu udah masuk ke pembatalan naqid min nawaqidil Islam gitu ya, pembatalan keislaman. Jadi kita harus yakin ini orang-orang ini mereka nih yang kafir ya kafir gitu ya. Kalau mereka meninggal dalam kondisi kekafiran mereka ya mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu akidah kita, akidah kita. Kemudian di sebuah forum online ada tokoh yang sering menuliskan saya, yang penting hati kita beriman, iman cukup dalam hati. Amal tidak mempengaruhi iman, ini kata kuncinya. Amal tidak mempengaruhi iman. Jadi tidak sholat, tidak puasa, tidak ada hubungan dengan iman selama asli yakin di hati. Kelompok yang menyimpang karena pembahasan murjiah. Pembahasan murjiah ini panjang teman-teman. Intinya orang yang mengeluarkan amal dari iman. Termasuk orang-orang kalau teman-teman bisa ngelihat ada nih salah satu tokoh terkenal juga bilang nggak apa-apa saya nggak pakai jilbab. Yang penting saya beriman. Yang penting saya sholat. Dia amal itu dia keluarkan dari keimanan seakan-akan kalau dia nggak pakai jilbab imannya sempurna enggak. Kita Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya iman itu, amal itu bagian dari iman. Jadi iman itu mencakup perkataan, kemudian keyakinan di dalam hati, dan yang ketiga adalah al-amal, perbuatan. Itu juga keyakinan kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazid wa yankus. Kemudian tokoh liberal berkata kita tidak perlu terikat dengan pemahaman sahabat dan ulama salaf. Yang penting kita langsung kembali Al-Quran dan Sunnah, lalu tafsirkan sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman. Ini banyak juga ya, di kampus-kampus umum nih, banyak nih. Kita harus merevisi hukum Islam karena udah nggak relevan lagi. Kita harus memaknai ulang tafsiran Quran sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman. Nah kita yang benar, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, koma, jangan titik, mengikuti Al-Quran, koma, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Inilah yang menjadi pembeda. Inilah yang menjadi pembeda, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Karena semua kelompok, kita ilmu firaq tadi, kalau kita bahas ilmu firaq, mereka ngeklaimnya Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ngomong nih Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi lihat, siapa salaf mereka, ada nggak gitu. Kita lihat aja. Bisa kita buktikan gitu ya, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Kemudian kelompok Jahmiyah dinisbatkan kepada tokoh yang bernama ini Jaham bin Sofwan. Jadi nama-nama tadi biasanya nama depan gitu ya. Misalnya Sabaiyah itu Abdullah bin Saba, Jaham bin Sofwan tuh Jahmiyah itu Jaham bin Sofwan, Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Al-Maturidi Abul Mansur Al-Maturidi. Itu kelompok-kelompok itu dinisbatkan ke tokohnya gitu ya. Banyak kayak gitu. Kemudian dalam diskusi di parlemen ada politikus, agama itu penting, tapi tempatnya di masjid, pengajian dan urusan pribadi. Jadi ini inti dari soal ini adalah memisahkan antara agama dan politik, memisahkan antara agama dan kehidupan personal. Nah, ini sekulerisme. Jadi sekuler itu mereka pengen memisahkan antara agama dan kehidupan seseorang. Jadi bukan cuma politik, itu bagian pentingnya iya, cuman seluruh kehidupan. Jadi mereka pengen memisahkan ya agama harus dipisahkan dengan itu semua. Itu sekuler gitu ya. Jadi orang jangan kebalik-balik nih antara sekuler, liberal. Nah, itu harus kita bisa bedakan. Kemudian 48, seorang tokoh agama lulusan Sorbonne University. Nah, ini benar ya. Seorang bebas menjalankan agama sesuai pemahamannya, tidak ada yang boleh memaksa, terikat aturan agama. Dia pakai dalil tuh la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang terikat aturan agama dia gitu. Karena agama adalah urusan pribadi, yang penting hati kita baik dan menolong sesama. Kata kuncinya adalah setiap orang bebas. Bebas itu artinya liberal. Bebas. Nah, dia liberalisme karena menekankan kebebasan, individualisme, dan menjadikan akal sebagai tolak ukur kebenaran. Nah, ini kalau kita lihat di antara orang-orang yang belajar Islam ke barat, ke Sorbonne di antaranya, kemudian ada ke Leiden di Belanda. Nah, biasanya pemikiran itu pemikiran liberal. 49, seorang tokoh filsafat di salah satu podcast, kalau kita sudah bisa berpikir sendiri, sebenarnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang paling utama tetap akal manusia. Nah, ini kata kunci dari soal ini yang paling utama akal manusia. Akal itu rasional gitu ya, rasio. Jadi jawabannya rasionalisme. Jadi dia menjadikan akal sebagai kebenaran mutlak.
Jadi, Anda pengen menjelaskan sedikit ya, teman-teman. Ada namanya rasionalisme, ada namanya empirisme. Empirisme itu dia cuma percaya kalau sesuatu itu bisa dibuktikan secara empiris. Kalau bisa masuk lab, baru percaya. Bisa dibuktikan secara lab, secara empiris, secara bukti nyata, bisa diindrawi. Nah, itu baru dia percaya. Itu namanya kelompok empirisme. Nah, sedangkan rasionalisme nggak mesti kayak gitu. Selagi bisa dinalar, walaupun nggak bisa kita pegang secara zatnya, bisa dinalar, nah itu bisalah kita yakini karena menggunakan akal gitu ya. Nah, ini dua-duanya nggak bukan bukan kita rasionalisme itu bukan kita menjadikan acuan utama gitu ya. Acuan utama kita tetap dalil. Sedangkan akal itu mengikuti dalil. Akal itu sebagai penunjuk penunjuk kebenaran gitu ya. Yang memimpinnya itu adalah dalil gitu ya. Ini rasionalisme ya. Pokoknya ada akal gitu ya. Dia menjadikan akal itu sebagai penentu kebenaran gitu ya. Kebenaran mutlak itu ya akal. Kalau akal bilang ini nggak baik ya berarti nggak baik. Kalau akal bilang ini baik. Kalau akal bilang ini hal goib ini nggak masuk akal, berarti jangan kita imani. Kalau akal bilang misalnya Isra Mi'raj itu nggak masuk akal, berarti harus kita tidak boleh percaya. Itu contoh-contoh orang rasional itu kayak gitu. Banyak nih di YouTube sekarang kalau teman-teman lihat pemahaman-pemahaman yang ingin menghembuskan agama ini nggak rasional gitu ya. Agama ini nggak rasional. 50, nah ini gampang. Penulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini paling populer adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, gitu ya teman-teman. Eh, Pembahasan kita. Mohon maaf kalau lumayan lama pembahasan. Ini Anda berusaha ringkas ya. Sebenarnya ini banyak kaidah-kaidah yang pengen Anda bahas lebih lanjut di sini. Nanti mungkin di lain kesempatan. Anda sempat kepikiran nanti kalau misalnya udah diterima S2, Anda mungkin membahas satu atau dua gitu kitab akidah dari dasar dengan pendekatan analogi, kemudian studi kasus di lapangan, kemudian ada kuis dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan gitu ya. Oh ya, ini sebelum Anda tutup, Anda pengen nunjukin dashboardnya ya. Jadi ini Anda ada dashboard buat kuisnya ini. Ini dapurnya istilahnya. Teman-teman kalau mau ngelihat dapur Anda gimana, ini kayak gini ya. Ini admin. Teman-teman bisa lihat nih. Kayak, gimana sih kok Anda bisa tahu nih ada orang-orang curang segala macam. Nah, ini Anda punya dashboard kayak gini. Ini ada total peserta, terus ada kuis selesai, ini ada pesertanya, Anda bisa ngelihat dari sini nih. Dia nih fulan, nilainya berapa, kerjain durasinya berapa menit, waktu submitnya kapan. Jadi udah ada sistem. Anda berusaha gini, berusaha di Indonesia kayaknya belum ada deh orang bikin kuis akidah apalagi agama yang sistemnya tuh rapi, bagus gitu. Kuis tapi orang senang gitu buat ngikutin kuis. Nah, kan pengen bikin kayak gitu. Nah, ini ada demografinya. Ini Anda bisa lihat nih laki-laki 33%. Oh, ternyata yang lebih banyak akhwat yang ikut 66%. Pendidikan, kemudian distribusi usia, kemudian provinsi, skor, sin up, pertemuan. Bahkan Anda bisa lihat nih, contoh Anda lihat nih, ini oh di Aceh 134. Ternyata di Kalimantan Tengah 27, Kalimantan Timur 58, Sulawesi Utara. Dari sini Anda bisa ngelihat ilmu akidah ini tersebar di mana sih sebenarnya udah lumayan banyak di mana gitu ya. Kemudian Anda bisa ngeliat nilai rata-rata provinsi. Sehingga Anda bisa ngeliat, oh ini kayaknya provinsi lebih butuh nih ilmu akidah gitu ya. Ini kalau Anda lihat di Jawa ternyata udah cukup banyak ya santri, pondok. Sehingga banyak nih orang ikut dari Jawa nih. Jawa Barat 1000 ya. Jawa Tengah 600 900 nah gitu. Ini ada per kategorinya juga ada. Terus pakai logic juga ada algoritma yang Anda buat algoritma gitu ya. Ini kalau misalnya orang ngerjain cuma 10 menit nggak masuk akal. Anak deteksi. Nah, terus ada yang 11 oh ini perlu verifikasi. Dan semuanya ini ketika anak verifikasi, mereka ngaku bener gitu. Setelah anak cari tahu, anak evaluasi, ternyata bener mereka ngaku. Ya, mereka pakai ChatGPT lah, ngerjain 2 kali lah, dibantu kakaknya lah, macam-macam. Gitu ya. Kemudian nih soal juga anak tahu nih soal yang paling banyak salahnya itu di mana nih teman-teman bisa lihat juga nih sebenarnya dari soal ini paling banyak salah nih 10 pertanyaan tersulit. Nah, ini 10 pertanyaan sulit. Ya, pengen Anda bagikan ini aja ya buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman supaya tahu oh ini ternyata kitab yang ditulis dengan tangannya nih 72 salah nih gitu ya. Orang pada jawab Al-Qur'an, yang benar kan Taurat. Kemudian kelompok, ternyata oh soal-soal berkaitan tentang firaq itu pada kesulitan gitu ya. Oh, ini gitu. Jadi ini ya sebagai evaluasi Anda juga gitu ya. Soal-soal tersulitnya di sini gimana. Kemudian ini ada testimoni, Masya Allah, Ana terharu asli ngeliat testimoni dari teman-teman yang udah ngerjain kuisnya, Masya Allah. Ini positif lah, Alhamdulillah positif. Semoga nanti bisa terus kita adakan kuis-kuis kayak gini. Semoga teman-teman terus semangat ya buat ikutan
hal-hal seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Syukran jazakumullah khairan atas waktu yang sudah antum berikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita bisa meninggal dunia dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang benar. Karena sesungguhnya sesuatu yang paling mahal di dalam kehidupan kita itu adalah keimanan. Sesuatu yang harus paling kita jaga di dalam kehidupan kita ini adalah iman, akidah. Ana harap teman-teman semua bisa terus semangat belajar ilmu akidah dan bisa terus membagikan faedah-faedah yang teman-teman dapatkan. Gitu ya teman-teman ya. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.